Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Evolusi Virus Komputer dan Antivirus, Perjalanan Ancaman dan Pertahanan Digital dari Masa ke Masa untuk mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini perkenalkan, saya Nur Aida KS sebagai ketua dari kelompok 13. Anggota saya terdiri dari Abdul Muiz, Muhammad Khairi, dan Irfan Bahrir Musyafah. Untuk selanjutnya, Latar belakang, urgensi, dan tujuan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perangkat komputer dan jaringan digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di kalangan individu, organisasi, maupun pemerintahan. Ancaman virus dan malware lainnya terus berkembang dengan pesat, menuntut pengembangan sistem pertahanan yang lebih inovatif dan responsif. Dalam upaya memahami evolusi virus komputer dan perangkat lunak, antivirus. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi keamanan siber. Proposal ini bertujuan untuk menyelesaikan pemahaman mengenai evolusi virus dan antivirus komputer dalam kaitannya dengan organisasi dan arsitektur komputer kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Next. Kemudian adalah bidang fokus dan prioritas. Bidang fokus di sini kita ambil adalah pertahanan dan keamanan. Virus komputer dan ancaman terkait salah satu tantangan terbesar dalam keamanan dunia maya. Ancaman ini memengaruhi banyak sektor mulai dari individu, perusahaan besar maupun pemerintah. Fokus di sini kita ambil dua, yaitu pertahanan digital dan keamanan sistem dan jaringan. Kemudian bidang prioritas kita ambil kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dalam pengembangan antivirus dan pertahanan dunia maya. Sedikitnya ada tiga manfaat yang kita ambil. Yang pertama adalah deteksi ancaman dengan pembelajaran mesin. Teknologi AI, terutama pembelajaran mesin, memungkinkan sistem antivirus untuk belajar dari pola-pola baru yang ditemukan dalam ancaman, serta mengenali jenis malware yang belum dikenal sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan algoritma AI untuk pemantauan dan analisis. AI digunakan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dalam jaringan yang mungkin menunjukkan adanya serangan virus atau malware. Ini membantu dalam mendeteksi merespon ancaman dengan lebih cepat. Kemudian otomasi dan respon cepat. Salah satu tantangan dalam menghadapi serangan virus adalah kecepatan adaptasi virus terhadap pertahanan yang ada. AI memungkinkan perangkat lunak antivirus untuk lebih responsif terhadap perubahan ancaman dan merespon dengan lebih cepat dan tepat. Next. Berikutnya yaitu kontribusi dan manfaat. Untuk kontribusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada SDGs dan juga Astacita. SDGs sendiri yaitu mendukung tujuan pembangunan dalam aspek industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena dunia digital adalah bagian penting dari harapan perekonomian masa depan. Untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur IT, organisasi dan pemerintah memerlukan sistem yang aman untuk menghindari kebocoran data. Lalu untuk SDGs berikutnya yaitu mendorong inovasi teknologi keamanan. Perkembangan virus mendukung munculnya solusi keamanan berbasis AI, blockchain, hingga cyber security berbasis cloud. Dan untuk SDGs terakhir yaitu memfasilitasi kemitraan industri digital yaitu kolaborasi antara sektor pendidikan, swasta, dan pemerintah. Adapun untuk Astacita sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber, yaitu literasi digital dan pelatihan tentang pertahanan digital perlu ditanamkan sejak dini. Lalu berikutnya percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, pengembangan antivirus dan sistem informasi nasional menciptakan ruang bagi inovasi dan penelitian teknologi. Berikutnya yaitu integrasi isu keamanan digital ke dalam kurikulum pendidikan. Materi tentang sejarah dan evolusi virus komputer dapat menjadi pintu masuk pembelajaran keamanan digital sejak jenjang sekolah. Lalu untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan digital, mendukung keamanan infrastruktur digital nasional, dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi pertahanan digital yang mandiri dan adaptif terhadap ancaman cyber. Next.
Oke, selanjutnya di metode proposal kami mengambil 3 metode. Yang pertama analisis literatur, kedua studi kasus, dan wawancara. Dalam analisis literatur, kami berusaha menggali perkembangan historis dan teknis dari virus komputer dan teknik eh, untuk teknologi antivirusnya sendiri. Langkah-langkah kami melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel teknologi, laporan-laporan yang berfokus pada tahun 1980 sampai tahun 2025. Kemudian untuk studi kasus, kami mengkaji 4 serangan virus bersejarah. Yang pertama itu Brain pada tahun 1986, kemudian virus I Love You pada tahun 2000, kemudian yang ketiga virus Stuxnet pada 2010, dan WannaCry pada 2017. Untuk yang terakhir, metode wawancara, di sini kami mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dengan melibatkan praktisi keamanan cyber, pengguna internet, dan pihak terkait dalam lingkungan digital. Untuk selanjutnya, next. Berikutnya adalah prosedur kegiatan dan diagram alir. Untuk prosedur kegiatan sendiri, yang pertama itu pemahaman tentang virus komputer. Yang pertama mengkaji sejarah awal virus komputer pada tahun 1980-an. Berikutnya menganalisis kategori virus dan teknik serangan. Yang ketiga yaitu meninjau ancaman modern. Untuk poin berikutnya itu pemahaman tentang antivirus, menelusuri evolusi teknologi antivirus, menjelaskan fase dari signature based hingga AI based protection, mempelajari metode deteksi modern seperti heuristik dan IDR, dan yang terakhir adalah menganalisis studi kasus. Untuk diagram alirnya sendiri, dimulai dari kegiatan mulai titik awal pelaksanaan kegiatan proyek, lalu berikutnya adalah penyusunan jurnal proyek, yaitu perencanaan awal, tujuan, ruang lingkup, dan metode yang akan digunakan. Untuk metode penulisannya sendiri terbagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama analisis literatur, yaitu studi pustaka dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Lalu berikutnya ada studi kasus, yaitu pengamatan atau pengumpulan data dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Lalu yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara sendiri merupakan diskusi langsung dengan praktisi keamanan siber untuk memperoleh insight aktual. Lalu tahapan berikutnya itu penyusunan laporan akhir, integrasi hasil studi dan analisis ke dalam dokumen formal. Berikutnya revisi. Revisi sendiri yaitu perbaikan berdasarkan masukan dosen atau pembimbing. Dan yang terakhir pembuatan poster atau banner edukasi, yaitu media visual yang menyampaikan informasi penting secara ringkas dan menarik. Untuk poin berikutnya yaitu sosialisasi dan penerbitan jurnal, menyebarluaskan hasil melalui seminar, media digital, atau publikasi ilmiah. Yang terakhir yaitu penyusunan proyek, jurnal proyek, dan selesai. Akhir dari kegiatan dari semua tahapan yang dilalui. Next. Indikator dan capaian target. Pemahaman tentang virus komputer. 1. Mengkaji sejarah awal virus komputer tahun 1980-an. Mempelajari virus pertama seperti ELK Cloner dan Brain. Memahami cara kerja dan penyebaran virus pada masa awal. 2. Menganalisis kategori virus dan teknik serangan. Mengidentifikasi jenis-jenis virus, bot sektor, worms, ransomware, dan lain-lain. Menjelaskan teknik penyebaran dan tujuan serangan siber. 3. Meninjau ancaman modern. Mengkaji perkembangan malware masa kini seperti APT, ransomware as service. Mempelajari penyebaran melalui media sosial, cloud, dan perangkat IoT. Pemahaman tentang antivirus. Menelusuri evolusi teknologi antivirus. Menjelaskan fase dari signature based hingga AI based protection. Mempelajari metode deteksi modern seperti heuristik dan EDR. Menganalisis studi kasus. Mengkaji kasus besar seperti I Love You, WannaCry, dan StoneX. Menilai dampak sosial ekonomi serta tanggapan industri dan pemerintah. Keterampilan. Peserta dapat menyusun flow chart atau infografis tentang evolusi virus dan antivirus secara kreatif dan informatif. Peserta dapat menyusun laporan studi literatur dan studi kasus dengan struktur yang jelas dan bahasa yang tepat. Sikap peserta menunjukkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap isu-isu keamanan siber.
Peserta menunjukkan sikap kritis, tanggapan, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Next. Peran anggota tim. Di sini kita ada 4. Yang pertama adalah Nur Aida KS berperan sebagai ketua, koordinasi, dan penyusun. Sebagai ketua, Nur akan memimpin proyek ini, mengawasi jalannya penyusunan proposal dan jurnal, serta mengkoordinasikan setiap anggota tim untuk memastikan semua tugas berjalan sesuai dengan rencana. Tugas utama Nur adalah memastikan setiap anggota memahami perannya dan tenggang waktu, serta melakukan evaluasi terhadap progres kerja mereka. Nur juga akan berperan dalam penyusunan struktur proposal dan jurnal, menetapkan tujuan penelitian, serta mengarahkan fokus penelitian pada aspek penting dari evolusi virus komputer dan antivirus sepanjang waktu. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Abdul Muiz, berperan sebagai studi kasus dan notulen. Saya berperan mencari dan menyusun beberapa studi kasus yang relevan dengan tema virus komputer dan antivirus dari berbagai periode waktu, mengidentifikasi peristiwa besar atau kasus-kasus yang menunjukkan bagaimana virus komputer berkembang, serta bagaimana antivirus berevolusi untuk menghadapinya. Misalnya saja memilih kasus virus komputer terkenal seperti I Love You atau ransomware. Selain itu, saya juga berperan sebagai notulen untuk mencatat setiap pertemuan tim, mendokumentasikan hasil diskusi, keputusan, serta ide-ide yang muncul dalam rapat, untuk menjaga agar alur kerja tetap terstruktur dan informasi tidak terlewat. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Khairi berperan sebagai evaluasi dan wawancara. Khairi akan mengevaluasi berbagai pendekatan yang digunakan dalam melawan virus komputer dari masa ke masa. Ia akan membandingkan efektivitas berbagai metode, baik dari sisi antivirus tradisional hingga teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI dalam mengatasi ancaman. Evaluasi ini dapat mencakup seberapa efektif masing-masing metode dalam melawan virus pada masanya. Selain itu, Khairi juga akan melakukan wawancara dengan para ahli di bidang keamanan siber atau pengembang antivirus. Wawancara ini bisa memberikan wawasan mendalam terhadap tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perangkat lunak antivirus, serta perspektif tentang ancaman digital yang berkembang. Kemudian yang keempat adalah Irfan Bahir Musyafa berperan sebagai visualisasi dan infografis. Irfan akan bertanggung jawab untuk membuat visualisasi dan infografis yang mendukung narasi dalam proposal dan jurnal. Hal ini sangat penting karena topik yang dibahas berkaitan dengan sejarah perkembangan virus dan antivirus yang dapat lebih mudah dipahami melalui visualisasi. Irfan akan membuat grafik yang menunjukkan garis waktu atau timeline evolusi virus dan solusi antivirusnya. Diagram yang membandingkan ancaman dan pertahanan di setiap era atau infografis yang menjelaskan bagaimana virus komputer berfungsi dan bagaimana antivirus melawannya. Infografis ini akan sangat membantu pembaca dalam memahami konsep yang teknis serta membuat jurnal lebih menarik dan informatif. Next. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentase kelompok 13. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Insinyur Lukman Madriafin Silalahi, AMD, STMT, IPM, APJN, ENG, dosen pengampu mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, selalu dalam keadaan sehat, sentosa, dan sejahtera. Kami berharap kelompok kami bisa memperoleh nilai yang baik dengan usaha dan hasil yang telah kami kerjakan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys.